Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil, kelas 8B, absen 24, akan menceritakan kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam merupakan Nabi Allah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak Nabi Yakub dan Ribka di antara ke-12 saudaranya. Hanya Bunyamin saja menjadi saudara kandungnya. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya, mulai lahir sampai akhir kehidupannya. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri pada putra lainnya. Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Allah nyatanya menyelamatkannya dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Akhirnya Nabi Yusuf dikembalikan ke rumahnya oleh pembesar kerajaan Mesir. Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfil dan Zulaiha sangat menyayanginya akibat ketampanan yang ia miliki. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat. Rasa kagum Zulaiha pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merayu Yusuf untuk melakukan perbuatan tercela. Keduanya pun terlibat sedikit perkelahian akibat saling memaksa hingga akhirnya datanglah Kitfil. Zulaiha hanya bisa menfitnah Yusuf ke penjara. Dalam surat Yusuf ayat 23-29 menunjukkan bahwa istri pembesar Mesir Zulaiha merayu Yusuf untuk bersedia menuruti hasratnya. Dirinya meminta agar hal ini dirahasiakan, namun masih saja diketahui oleh wanita di kota dan kalangan istana. Peristiwa ini pun membuat nama Yusuf menjadi buruk. Banyaknya kisah hidup yang dilalui semasa Yusuf kecil tidak membuatnya sombong akan berbagai karunia-Nya oleh Allah, seperti halnya dikaruniai wajah yang sangat tampan dan garis keturunan kenabian dari buyutnya. Nabi Yusuf bermimpi melihat sebanyak 11 bintang dan matahari serta bulan bersujud kepadanya. Secara tersurat, ayat ini menceritakan bahwa Nabi Yakub meyakini jika anaknya kelak akan menjadi orang penting dan mempunyai kekuasaan. Harapan pun muncul agar mewarisi nabuah atau kenabian. Peristiwa ini menjadi pokok pentingnya kasih sayang oleh Nabi Yakub yang sangat mendalam jika dibandingkan dengan anaknya yang lain. Hal ini menimbulkan rasa kecemburuan pada saudara-saudaranya. Perasaan ini pun berbahaya. Ya, Nabi Yusuf bahkan sempat membuatnya dibuang di sumur. Nabi Yusuf yang mendapat kesempatan untuk menafsirkan mimpi raja akhirnya dibebaskan dari penjara akibat fitnah dari Zulaiha. Mimpi Al-Aziz telah dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 43 dan 44. Dirinya tengah bermimpi cukup unik sehingga membuatnya penasaran dengan arti dibaliknya. Nabi Yusuf yang mendengar kabar ini, maka Nabi Yusuf pun tertarik untuk menafsirkannya. Peristiwa ini menjadi awal mula perkenalannya dengan Raja Mesir. Ketertarikan raja kepada Nabi Yusuf pun juga semakin kuat sehingga akhirnya terbongkarlah tipu daya Zulaiha atas fitnahnya. Takwil mimpi oleh Nabi Yusuf terhadap sang raja membuat dirinya akhirnya diangkat sebagai Menteri Keuangan Negara. Penafsiran yang dilakukannya ternyata berhasil menjadi kenyataan. Penduduk Mesir pun diperintahkan untuk bercocok tanam saat menghadapi musim paceklik di waktu ke depan. Apa yang diperintahkan Nabi Yusuf kepada orang Mesir nyatanya berkebalikan dengan kebiasaan sehari-harinya. Mereka pun merasa jika mendapatkan hasil lebih baik daripada sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa suatu negara bisa berhemat secara sederhana untuk menghadapi masa-masa sulit. Sekian kisah dari Nabi Yusuf. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya Muhammad Nabil, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.